Tuhan gerakan saya untuk berkhotbah dengan judul Merdeka karena kita tinggal di dalam Yesus. Kalau ada yang bisa typing di komentar, kolom komentar, merdeka karena kita tinggal dalam Kristus. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan berkhotbah dengan judul Merdeka karena kita tinggal di dalam Yesus. Ya, makasih Ko Yudi. Ya, saya akan bacakan buat kita semua Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Terima kasih Ibu Lita Jessica, Saudari Nancy buat sudah typing. Ya. Ya, baik, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicamparkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang luar biasa, kalau saudara perhatikan perikop ini, ya, bagian yang kita baca Bapak Ibu saudara-saudara, dengan jelas ini ya ada 7 kali kata tinggal di dalam aku, atau kata tinggal, ya tinggal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Alkitab, kalau saudara baca Alkitab dan ada satu perikop atau satu ayat ada kata-kata yang diulang, ya, kalau ada kata-kata yang diulang itu mempunyai maksud bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidup ini, ya. Dan luar biasa 7 kali. Kalau saudara belajar Alkitab, angka 7 itu angka sempurna, itu angka Tuhan, ya. Hari ke-7 angka sempurna, itu hari Tuhan. Angka 7 adalah angka sempurna yang berbicara tentang kalau orang Kristen tinggal di dalam dia, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur Bapak Ibu saudara, karena Tuhan membuat media ini, saya bisa katakan, karena semua teknologi penemuan itu datang dari Tuhan. Orang kafir bisa yang temukan, atau orang tidak percaya bisa temukan, tapi Tuhan memberikan semua untuk menjadi berkat. Dan media ini adalah alat yang saya lihat luar biasa, ya. Saya sudah pernah bilang di sini dulu, saudara-saudara, saya suka, karena di Manado saya pernah khotbah di Pacific TV, ya. Itu saudara-saudara 1 tahun kami hanya dapat jadwal 1 kali, ya. Pengen berkhotbah di TV. Saya dulu lihat John Hartman berkhotbah di TV, saya bilang wow, ya, kalau satu waktu saya bisa khotbah di TV, ya. Saya pernah punya teman yang punya membantu stasiun radio, itu biayanya puluhan juta, ya. Sekarang Tuhan membawa kita lewat media ini, yang penting saudara punya Android, mau 1,5 juta, 2 juta kah, berapa juta, saudara sudah bisa menyampaikan kabar baik, menjadi berkat. Nah, media ini membuat saya dan saudara bisa menjadi berkat, bisa tinggal di dalam Tuhan. Bukankah kita sedang tinggal dalam Tuhan malam ini? Ya, benar gak? Kita dari tadi jam 8, setengah 9, hampir setengah 9 kita mulai live, sampai sekarang saudara bisa duduk untuk
memuji Tuhan, untuk berdoa bagi orang-orang saudara, dan lihat kuasa Tuhan bekerja. Kita saudara duduk dan dengar firman Tuhan. Saya merasa ini luar biasa, dan saya percaya ini yang Tuhan sedang maksud. Kita tinggal di dalam Dia. Saya coba untuk melihat kata tinggal itu dalam bahasa Yunani dipakai meno. Meno itu mempunyai arti tetap di dalam Tuhan. Di mana lagi kita tetap di dalam Tuhan? Ya duduk di kaki Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendoakan orang-orang. Saya dan saudara bisa menjadi berkat, tinggal dalam Tuhan. Dan saya percaya ini yang Tuhan inginkan. Kata meno juga mempunyai arti tekun. Tekun, bertekun. Memang ini tidak gampang saudara-saudara, karena orang tidak suka untuk tekun. Orang tidak suka, kita bosan untuk apa. Dunia ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau saudara bisa bertekun, itu luar biasa. Tekun untuk duduk di kaki Tuhan. Kata meno itu juga menunggu. Kenapa ini penting saudara-saudara? Karena ini adalah pilihan yang terbaik ya. Waktu tadi saya sudah live, Tuhan ingatkan saudara-saudara ya, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 42. Waktu Maria dan Marta, Yesus ada di rumah Maria dan Marta. Maria sibuk untuk menyiapkan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dia datang kepada Yesus dan dia mengeluh. Dia bilang, Tuhan, aku sudah siapkan segala sesuatu, tolong bilang ke saudaraku Maria untuk bantu aku. Yesus berkata apa? Ya, hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil darinya. Ya, satu yang perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan. Harus sadar itu. Kita perlu duduk di kaki Tuhan. Yang Maria telah hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian terbaik itu apa? Duduk di kaki Tuhan. Ya, yang tidak bisa diambil dari kita apa? Duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita duduk di kaki Tuhan, nanti kita pulang di surga, kita duduk juga di kaki Tuhan. Ya, kita duduk di kaki Tuhan. Saya pernah bilang ini, ya, dikatakan oleh seorang pengkhotbah yang cukup terkenal dan seorang teolog bernama Peter Wagner. Dibilang di hadapan Tuhan itu ada lapisan. Yang pertama itu orang yang duduk di kaki Tuhan, yang suka memuji Tuhan. Itu lapisan pertama, yang dekat dengan Tuhan. Itu lapisan pertama. Lapisan kedua itu yang menyanyi asal-asalan, kadang-kadang masuk live, kadang-kadang keluar, tidak tenang, kadang-kadang. Kalau ada yang tersinggung, bagus. Lapisan ketiga itu yang tidak tahu pujian penyembahan. Lapisan ketiga itu yang tidak suka dengan hadirat Tuhan. Iya, Tuhan mau saya dan saudara duduk di kaki Tuhan, dan Tuhan sedang bicara satu kebenaran yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya. Duduk di kaki Tuhan, tinggal. Kenapa? Karena saudara lihat, kalau kita tidak tinggal, kita akan dibersihkan. Kalau ada kekotoran dibersihkan kalau kita tinggal. Kalau kita tidak tinggal akan dipotong, dibuang dan dibakar. Itu gambaran dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu betapa pentingnya. Ya, makasih saudari Cinta Panggabean buat gift-nya. Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia, sehingga kita dapat mengalami betapa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, merdeka karena kita tinggal dalam Kristus. Karena kita yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah banyak. Saudara perhatikan itu. Ya, kita yang tinggal dalam Kristus akan berbuah banyak. Kita baca ayat 5 dari Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau bilang buat saudara, ya, sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa di luar Tuhan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan tolong orang lain, tolong diri sendiri saja nggak bisa. Ya, hanya di dalam Tuhan. Saya berani bicara itu. Kenapa? Karena saya juga menyadari itu. Ya, saya jangan tolong orang lain.
tolong kesehatan saya saja saya tidak bisa. Betul? Kita tidak bisa tolong. Ya, hanya Tuhan yang bisa tolong. Saya dan saudara di luar Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Tapi yang kau berkata, oh Pak Pendeta, saya lihat orang yang tidak percaya Tuhan, ya, yang menyembah dewa-dewa malah kaya-kaya. Ya, mereka kelihatan kaya di luar. Pemazmur mengatakan mereka ditempatkan di tempat yang licin. Daud, dia berkata, dia juga bingung. Orang fasik itu kaya-kaya, gemuk-gemuk, tidak pernah mengalami penderitaan. Tetapi sebenarnya mereka ditaruh di tempat yang licin. Satu waktu mereka akan tergelincir dan hilang semua. Hidup mereka hilang semua. Tetapi kalau saudara dan saya di dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tapi percaya semua ada dalam kontrol Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia, supaya saudara, yang pertama adalah berbuah. Berbuah itu berasal dari kata Yunani karpos. Karpos itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu punya menghasilkan sesuatu. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, saudara akan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu yang jadi berkat buat orang. Orang diberkati. Orang diberkati dengan nyanyian saudara. Orang diberkati dengan doa saudara. Orang diberkati dengan kata-kata dorongan saudara. Bukankah itu hasilnya sedang terjadi? Yang kedua, orang memuliakan Tuhan. Kita berdoa buat orang sakit saudara-saudara. Orang sudah ditolong Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan. Itu buah. Itu buahnya. Jadi mungkin ya, saya senang, saya bersuka cita. Sepanjang hari ini saya bersuka cita. Kalau saudara ada di grup kami, saudara, saya tulis itu. Saya senang karena saya sedang melihat buah dari pelayanan yang kita lakukan di sini. Ya, mungkin saudara lupa, saya tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah lupa. Tapi kita lakukan, kita doakan, kita layani orang dan biarkan mereka memuliakan Tuhan. Kata karpos juga itu mempunyai arti keuntungan. Jadi saudara di dalam Tuhan ini, saya berani mengatakan, saudara mungkin, ya Pak Pendeta, saya sudah ikut live ini sudah 3 bulan tapi tidak lihat perubahan. Sabar, ada waktu Tuhan. Ya, semua saudara perhatikan, semua mimpi orang percaya itu biasanya tidak langsung. Ya, Abraham dijanji, bukan mimpi saja, tapi dia janji untuk punya anak itu 25 tahun. Yusuf 13 tahun. Punya mimpi. Artinya ada waktu di mana begitu kita terus bertumbuh, terus tinggal di dalam Tuhan, kita terus berbuah. Satu waktu engkau akan berkata, Tuhan, saya tidak pernah pikir bisa begini. Itu yang Tuhan akan lakukan. Ya, bahkan pemazmur bilang, orang yang menabur dengan air mata satu waktu akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi kita menabur ini kadang-kadang dengan air mata. Saudara harus buang paket untuk ikut live. Yang hadir di sini sudah buang paket, mesti lagi kasih gift satu dengan yang lain. Saya tidak apa-apa. Saudara sedang menabur. Saudara sedang menabur. Satu waktu saudara akan menuai. Ya, kata karpos ini juga puji-pujian. Ya, puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Nah, yang luar biasa, saya sangat diberkati waktu tadi saya siap khotbah ini. Jadi kata karpos ini mempunyai arti pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur untuk mengumpulkan buah, yaitu hasil panen menuju kehidupan kekal. Saudara kan tidak pikir, ya maaf ya, saya tahu tidak ada punya motivasi di sini karena kita tidak cari gift di sini. Saudara kan tidak bilang, saya nyanyi di roomnya Pak Frans, saya dapat gift misalnya 100, kemudian nanti saya tukar di Dana, saya bisa beli bakso. Enggak kan? Saudara datang hanya karena mau memuji Tuhan. Saudara lihat, apa yang saudara lakukan itu saudara sedang mengumpulkan buah, hasil panen menuju kekekalan. Nanti saudara akan dapat mahkota dan saudara tanya, Tuhan ini mahkota apa? Ya ini mahkota yang kamu tiap malam menyanyi di roomnya Pak Frans kan? Kamu setia memuji Tuhan, ini buahnya. Nah karena Yesus bilang air putih saja ada upah, apalagi menyanyi dengan sound card, dengan paket. Betul enggak? Air putih saja ada upah. Yesus berkata, kalau engkau memberi air putih saja kepada hamba Tuhan, seorang nabi, engkau dapat upah nabi.
Artinya melakukan apa-apa di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan kata karpos ini juga mempunyai arti mereka yang melalui kerja keras, mereka telah mempersiapkan jiwa-jiwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, kita layani di sini. Ada satu jiwa malaikat tempik sorak, saudara. Kita semua dapat upah. Kalau ada jiwa yang dimenangkan, kita semua dapat upah yang sama. Karena tadi saya diberkati dengan Pak Maksi. Karena waktu saya siap khotbah ini kebenaran ini muncul. Tadi Pak Maksi dengan Ibu Lita nyanyikan lagu lama, Intan Intan dan Permata, jiwa-jiwa Tuhanku. Itu lagu Kidung Jemaat yang sangat memberkati saya. Apa yang saudara lakukan? Saudara sedang mengumpulkan intan-intan dan permata. Betul enggak? Saudara mengumpulkan upah, mahkota. Nanti di surga itu ada yang membuat perbedaan. Itu kita semua percaya Yesus pasti selamat. Yang membuat perbedaan adalah apa yang engkau tabur dalam hidupmu, pelayanan yang engkau tabur dalam hidupmu. Ya, saya berkhotbah, saudara tidak kasih gift pun saya tidak akan kurangi khotbah saya. Kenapa? Karena saya tahu ada upah dari pelayanan saya, ada upah dari khotbah saya. Saya mau katakan, layani Tuhan. Mungkin saudara hanya tap-tap layar, saudara juga sedang menabur, ya, sampai jari jadi sakit, ya. Seringkali Ibu Lita bilang ini sudah pakai jari kaki lagi karena jari tangan sudah sakit. Tidak apa-apa, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Karena saya tahu prinsip orang tap-tap layar, makin banyak TikTok yang akan undang orang datang, dan orang mulai datang. Ya, saudara lihat live kita makin tiap malam 100, akhirnya tiap malam juga banyak orang hadir di sini. Ya, dulu-dulu biasanya belasan, sekarang ada 30-an. Kenapa? Apa yang kita tabur di hadapan Tuhan, pelayanan yang sederhana itu tidak pernah sia-sia. Saudara berdoa buat orang, saya mau katakan, saudara waktu doa buat orang, Tuhan dari surga dia bilang, waduh, dia punya hati luar biasa, saya akan tolong dia, saya akan berkati dia. Karena itu hati Tuhan, saudara. Pendoa syafaat itu hati Tuhan. Yesus menjadi pendoa syafaat buat kita. Itu yang Tuhan sudah jadi contoh untuk kita berdoa, ya. Mungkin kita berdoa tidak ada terima kasih. Mungkin saya yang dapat terima kasih, saudara tidak pernah dapat terima kasih. Tidak apa-apa. Lebih baik saudara tidak berterima kasih, karena Yesus bilang, kalau engkau berbuat baik dan orang berterima kasih, engkau sudah dapat upahmu di dunia. Kalau orang tidak terima kasih, engkau dapat upahnya full di surga, ya. Jadi mari kita tinggal, kita berbuah, kita menghasilkan buah. Nah, kemudian saya lihat kata banyak, berbuah banyak. Kata banyak ini berasal dari kata Yunani poloos. Poloos itu bukan saja banyak, besar. Jadi apa yang kita tabur dengan kita tinggal di dalam Tuhan, kita mulai berbuah besar, berbuah yang luar biasa, berbuah yang banyak. Saudara, saya tidak pernah mimpi menjadi pengkhotbah di TikTok, saudara-saudara. Saya orang yang rendah diri, tapi saya belajar untuk berbuah. Saya mulai punya channel YouTube, saya berkhotbah, saya keringat dingin karena menghadapi kamera untuk khotbah. Tapi saya tidak mau menyerah, saya terus lakukan. Saya kadang-kadang karena di khotbah direkam, kadang-kadang salah, saya ulang-ulang sampai tengah malam, kadang-kadang jam 3 malam, saudara-saudara, baru saya tidur karena edit dan posting, dan tidak ada dapat apa-apa, tidak apa-apa. Saya tahu saya sedang melayani Tuhan. Saya percaya ada buah. Saya berbuah banyak, sangat besar, sering, ya, kata poloos ini. Tuhan mau, ya, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, buah-buah kebenaran. Dan saya mau katakan, kalau kita menghasilkan buah lewat media ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan saya dan saudara akan menjadi pribadi yang akan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita telah berbuah banyak. Mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Saya mau katakan 5 tahun 10 tahun mendatang, saya percaya saudari Bella akan berbeda.
Ya, saudara Ninsi akan berbeda, Ibu Elva akan berbeda, Ibu Lita dan Pak Maksi akan berbeda, Ibu Maslian akan berbeda, Bang Doni akan berbeda, Ibu Grace akan berbeda, Bang Wanti akan berbeda. Setia tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah sia-sia. Ya, saudara tidak pernah sia-sia. Ya, karena saya lihat banyak orang juga menggunakan waktu ini sia-sia. Malam mereka belum tidur, mereka sekolah sana sekolah sini, tidak tahu mau bikin apa, tidak ngantuk-ngantuk karena katanya juga kalau main HP itu tidak susah tidur. Ya, kita tidak tahu hasilnya apa. Besok juga tidak tahu. Tadi malam sudah sampai jam 12 atau jam 1, tapi tidak tahu apa yang didapatkan. Tapi di sini kita sedang menabur, kita sedang menghasilkan buah. Dan buah-buah itu tinggal tetap. Firman Tuhan berkata, nanti di surga kita akan bilang, wow Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka karena kita tinggal di dalam Kristus, karena kita bisa minta apa saja dan akan menerima. Yang bilang ini bukan saya ya, yang bilang ini Tuhan Yesus. Ya, kita baca ayatnya dulu. Ya, Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Ya, di Yohanes 15 ayat 7 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, ini luar biasa. Ini satu jaminan yang bagi saya luar biasa sebagai orang percaya. Dahsyat jaminan yang Tuhan bilang, kalau engkau tinggal, engkau duduk di kaki Tuhan, kalau engkau terus komitmen, tekun memuji Tuhan, tekun mencari Tuhan, tekun untuk menyembah Tuhan, tekun untuk berdoa bagi orang lain, tekun untuk dengar firman Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan yang janji, minta apa saja. Ya, artinya saudara bisa isi, ya, saudara Bella bisa isi, Nancy bisa isi, teman-teman semua bisa isi apa saja. Yang bilang apa saja ini bukan saya loh, yang bilang ini Tuhan. Minta apa saja, apa saja, ya. Jadi artinya saudara harus minta yang terbaik. Ya, ada orang berkata, saudara waktu datang kepada Tuhan itu, datang itu ke gudangnya Tuhan. Ya, artinya datang jangan minta yang remeh-temeh, ya, jangan minta yang biasa-biasa, minta yang besar, ya, sekalipun mungkin perlu waktu, tidak apa-apa, minta yang besar, ya, minta sesuatu yang saudara sendiri tidak mampu meraih dengan kekuatan saudara, minta sesuatu yang besar. Dan Yesus berkata, minta apa saja. Ada ungkapan berkata begini, kalau saudara minta Tuhan hal-hal yang remeh-temeh, itu saudara sedang merendahkan Tuhan. Karena saudara anggap Tuhan tidak bisa kasih yang besar, sehingga saudara cuma minta yang remeh-temeh. Tapi kalau saudara minta sesuatu yang besar, maka saudara sedang menghormati Tuhan. Saudara sedang percaya bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Nah, kalau saudara kita teliti, ya, kata minta ini berasal dari kata Yunani aheteho. Aheteho itu yang luar biasa, ya. Bukan saja berarti minta, tapi menghendaki. Jadi aheteo itu adalah menghendaki. Dulu saudara-saudara, saya suka dengar pendeta bilang begini, saudara, Tuhan hanya mengabulkan kebutuhan, bukan keinginan. Tapi saya waktu teliti Alkitab, saya baca Alkitab, saya tidak maksud sombong, tapi saya bisa berkata bahwa saya mengenal Alkitab karena saya sudah 12 kali baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Saya baca Alkitab, saya temukan di dalam Mazmur 37 ayat yang betul, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi apa yang kita ingin, dulu kita bilang, wah pendeta ini rohani sekali, dia sedang mengajak kita jangan punya keinginan, hanya kebutuhan saja. Tapi itu Daud belajar bahwa keinginan pun Tuhan bisa kabulkan. Yang penting engkau tinggal dalam Tuhan. Yang penting engkau tinggal dalam Tuhan.
keinginan pun Tuhan kabulkan. Ya, artinya saya dan saudara sebagai orang percaya, mungkin engkau menghendaki engkau bahagia dalam rumah tangga, Tuhan pasti akan melakukan itu karena Dia juga menghendaki itu. Keinginan, ya, keinginannya saudara-saudara adalah saya dan saudara yang penting tujuannya untuk kita memuliakan Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara ingin diberkati, saudara ingin sukses, saudara ingin berhasil, saudara ingin bisnismu berhasil, saudara ingin usahamu diberkati. Saudara, keinginanmu juga adalah kehendak Tuhan dan saudara harus punya tujuan. Tujuannya adalah untuk saudara memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, keinginan pun Tuhan kabulkan. Yang penting juga jangan keinginan aneh-aneh. Ya, keinginan aneh-aneh memang tidak, atau keinginan yang berdosa. Ya, keinginan yang berdosa itu Tuhan tidak akan kabulkan. Ya, keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kemudian kata aheteo ini juga yang engkau minta. Ya, jadi saudara lihat, maaf, bukan minta, yang engkau suruh. Ya, jadi ini satu kebenaran yang itu sebabnya kita harus memperkatakan perkataan profetik. Tadi di grup PA tadi saudara Ningsi bersaksi bahwa tadi malam setelah firman saudara Ningsi tidur dan dia mengalami semacam serangan, saudara-saudara. Ya, dan dia bangun dan dia ingat firman Tuhan dan mulai memperkatakan dan dia mulai perintahkan. Ini yang disebut otoritas, ya. Saudara Ningsi bilang waktu dia bangun dia rasa seperti ada serangan, ya, telinganya seperti kemasukan air dan seperti tertekan, ada serangan. Dia ingat firman Tuhan tadi malam, padahal saya merasa itu saya bicara biasa, tapi dia ingat saya bilang tentang cincin otoritas, cincin otoritas yang diperkatakan. Dan waktu dia mulai memperkatakan, tidak sampai 1 menit dia dibebaskan Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Ini yang Tuhan mau, kita menyuruh, ya, jangan memanggil. Ya, saudara sakit, suruh penyakit pergi dari tubuh. Katakan, tubuh saya ini bait Allah, tempat Allah berdiam, bukan tempat penyakit, tapi penyakit keluar dari tubuh ini. Ya, jangan menyuruh, jangan meminta, jangan jadikan milik. Saya pernah bilang di khotbah di sini, ya, saudara, banyak orang tidak sembuh karena kemana-mana dia selalu bilang, Pak Pendeta asam urat saya, ke pendeta lain asam urat saya, Pak Pendeta asam urat saya. Kalau saudara kemana-mana bilang asam urat saya, Tuhan juga tidak mau ambil karena sudah bilang jadi milik saudara, kan? Betul enggak? Itu bukan milik saudara. Ya, penyakit itu bukan milik. Tuhan mau engkau sehat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Jadi engkau harus suruh. Kemudian kata aheteo itu juga mempunyai arti menuntut. Kenapa kita perlu menuntut? Karena Yesus berkata kita ini anak-anak Allah. Kita punya hak loh di dalam Tuhan. Ya, punya hak. Nah, ini yang banyak orang Kristen ini modelnya. Banyak orang Kristen ini seperti anak sulung. Ya, dia tinggal dalam rumah, kerja dalam rumah, melayani Bapa, tetapi dia merasa bahwa Bapa tidak pernah kasih. Dia tidak tahu bahwa Bapa bilang kepada dia bahwa apa yang menjadi milik aku adalah milik kamu. Itu firman Tuhan loh. Itu Yesus yang bilang, apa yang menjadi milik aku, milik kamu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita tahu kita ada di hadirat Tuhan, saudara dapat menuntut hak saudara. Saudara dapat berkata, Tuhan, aku percaya aku adalah orang yang diberkati karena Engkau yang berjanji memberkati saya. Berikan aku sebagai orang yang diberkati. Kalau engkau seperti anak sulung, engkau tidak akan nikmati apa-apa karena engkau menganggap Bapak punya, ya Bapak punya, saya ini cuma pekerja. Banyak orang punya mental seperti itu. Mereka tidak lihat mujizat Tuhan, padahal mereka mempunyai hak untuk memperkatakan firman Tuhan dan mereka akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Tuhan mau engkau mempunyai pribadi yang berbeda, mempunyai paradigma yang berbeda. Engkau menuntut hak. Saudara yang sakit, saudara Ibu Grace, engkau punya hak untuk sembuh. Karena itu adalah janji Tuhan. Firman Tuhan berkata oleh bilurnya, kamu sudah sembuh. Engkau punya hak itu. Gunakan hak itu. Menuntut dari Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya engkau yang berfirman aku sembuh, maka aku pasti sembuh. Aku harus sembuh. Ya, hakmu.
Ya, karena itu yang firman Tuhan berkata, apa yang engkau tuntut, apa yang engkau minta, bukan sekedar minta, tapi tuntut. Engkau menuntut hakmu, maka engkau akan lihat luar biasa. Kata yang berikut adalah kamu kehendaki. Ya, ini luar biasa. Yang bilang ya, minta apa saja yang kamu kehendaki, saudara-saudara. Tadi sudah di atas dia sudah minta itu sendiri, menghendaki. Di bawah juga dia ulang lagi bahwa ada kata kamu kehendaki ini berasal dari kata Yunani telo. Telo itu mempunyai arti yang engkau inginkan. Kita sudah bahas jadi tidak perlu ulang. Tapi ada penjelasan berikut dari kata telo adalah yang ada dalam pikiran untuk mencapai tujuan. Jadi saudara, apa yang engkau kehendaki itu ada di dalam pikiran untuk mencapai tujuan. Joyce Meyer, seorang pengkhotbah dunia berkata begini, peperangan terbesar antara orang Kristen itu di pikiran. Seringkali kita tidak mengalami mujizat kesembuhan karena di pikiran kita masih ada pikiran, wah bagaimana saya sembuh, saya punya penyakit makin parah. Ya, pikirannya begitu. Dia tidak punya pikiran, oh, saya sembuh, saya sembuh. Mungkin tubuh saya kelihatan sakit, tapi saya percaya saya sembuh. Saya sembuh. Dia mulai terus perkatakan dan pikirannya mulai setuju dengan Tuhan. Nah, ini yang sedang dibicarakan. Apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau pikirkan? Ya, itu sebabnya Paulus berkata bahwa Tuhan menjawab doa kita melampaui apa yang kita pikirkan. Nah, kalau saudara tidak pikirkan, ya tidak juga terjadi. Kalau saudara terus berpikir, ya saya ini memang orang Kristen harus menderita, harus mikir, ya tetap saja saudara akan miskin. Karena itu menjadi pola pikir sebagian, menurut saya, kalau pandangan saya, pikiran kita adalah iman. Ya, kalau di dalam pikiran aku percaya kok, aku percaya. Tidak peduli apa kata dokter, aku percaya. Pikiranmu sedang menyiapkan engkau mengalami mujizat. Ya, karena sedang terjadi peperangan dan saudara tahu kebohongan terbesar iblis adalah menaruh di dalam pikiran kita. Ya, dia akan menaruh kamu tidak akan diberkati, kamu dulu bikin begini. Dia akan menaruh kamu tidak akan sembuh, penyakitmu sudah parah, tidak mungkin lagi, dokter tidak bisa tolong. Nah, itu yang dia taruh. Ya, dia taruh. Dia pakai, maaf seperti tadi Ibu Grace, saudara-saudara keluarganya kasihan ya. Maaf ya, saya sendiri yang bukan keluarga, saya terbuka aja, hati saya hancur. Saya hancur waktu saya tadi lihat dia menceritakan keadaannya. Saudaranya bisa berkata begitu, tapi ya memang itulah iblis. Dia menaruh pikiran-pikiran dan dia menaruh kata-kata negatif ke orang-orang untuk menyerang. Karena apa? Iblis tahu. Yang tadi saya bilang, iblis tahu Ibu Grace, masalahnya adalah rasa percaya dirinya dan tidak yakin. Dan itu yang iblis tahu celahnya. Iblis tahu pintu untuk masuk untuk menyerang kita. Kalau saudara khawatir, iblis akan tahu kekhawatiran terus. Ya, karena dia tahu kelemahan kita. Nah, karena itu kita harus mulai menata pikiran kita supaya kita mulai. Yang saya suka adalah kata telo ini juga berarti untuk menikmati. Jadi apa yang engkau kehendaki itu engkau mulai menikmati. Engkau belum sembuh tapi engkau mulai yakin engkau sembuh. Engkau bersikap seperti orang sembuh, mulai menyanyi seperti orang sembuh, maka engkau akan lihat mujizat Tuhan. Ya, itu sebabnya saya di sini sudah lihat di room, kalau kita berdoa buat orang yang punya masalah tidak bisa jalan, kita mulai dorong dia jalan. Kenapa? Karena dia harus mulai menikmati mujizat itu. Mungkin masih rasa sakit, mungkin masih belum pulih betul, tapi dia harus mulai menikmati itu dengan iman. Ya, karena waktu dia menikmati dengan iman, itu akan menjadi kenyataan. Ya, yang luar biasa kata telo ini juga bersenang-senang. Ya, itu juga bersenang-senang. Jadi itu yang kita dorong tadi buat Ibu Grace. Mulai bangun pagi, siapkan diri, menyanyi, memuji Tuhan, bersuka cita. Tidak usah pikir nanti operasi seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu bukan urusan. Itu urusan Tuhan. Hasilnya urusan Tuhan. Percaya saja, imani saja, bersenang-senang di dalam Tuhan, bergembira karena Tuhan. Tadi Mazmur 37 ayat 4,
Ya, bergembira karena Tuhan. Kata yang terakhir adalah akan menerima. Ya, akan menerima. Bapak Ibu saudara-saudara, ini berasal dari kata Yunani ginomai. Ginomai, ya saudara-saudara, akan menerima. Itu ginomai itu mempunyai arti terjadi. Jadi kalau orang yang minta apa yang dia kehendaki, dia akan, itu akan terjadi dalam hidupnya. Itu akan terjadi dalam hidupnya. Kata ginomai juga mempunyai arti akhirnya tiba juga. Akhirnya datang juga mujizat. Kenapa? Karena kita menerima. Akhirnya akan terjadi, ya. Akhirnya akan terjadi. Bahkan kata ginomai itu juga mempunyai arti sudah terlaksana. Itu sebabnya saya selalu berkata dalam doa, terima dengan iman, terima dengan iman. Kita terima dengan iman. Karena apa? Di dalam, nah begini, saudara harus belajar. Kalau saudara meneliti Alkitab, Tuhan menjawab doa, Tuhan melakukan sesuatu itu sebenarnya sudah ada di dunia roh dulu, baru dia masuk dalam dunia kenyataan. Musa membuat kemah, ya, membuat kemah itu sudah dia lihat dulu di dalam roh, baru dia buat, ya. Dulu ada terkenal dengan David Yonggi Cho, dia punya istilah, saudara, mujizat itu harus dikandung di dalam roh. Dia perlu mengandung, dia butuh waktu untuk dikandung, ya. Dan dia punya kesaksian. Saya pernah cerita, kalau saudara ada waktu itu atau belum, tapi dia pengen tahun-tahun 50-an dia pengen sepeda, saudara. Dia pengen sepeda. Dia pengen sepeda. Waktu itu Korea masih sangat miskin. Pengen sepeda Jerman. Jadi dia minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin punya sepeda Jerman. Dia sebutkan merek. Nah, dan saudara tahu, dia tidak punya uang untuk beli. Dia tidak mampu untuk beli. Satu waktu ada misionaris, ya, karena Coyonggi gereja itu adalah gereja Sidang Jemaat Allah. Ada misionaris Sidang Jemaat Allah mau pulang ke Amerika. Jadi minta bantu, karena Coyonggi adalah seorang pendeta muda di situ. Dia belum dipakai Tuhan luar biasa. Dia, saudara, minta bantu. Waktu dia bantu-bantu, ternyata mereka di rumah itu ada sepeda, saudara. Waktu Coyonggi melihat sepeda itu, dia berkata, Tuhan, saya sedang mengandung sepeda ini, ya, sedang mengandung sepeda. Singkat cerita, saudara, setelah dia menyimpan semua, dia dikasih sepeda yang dia imani itu terjadi. Artinya, waktu saudara beriman kepada Tuhan, saudara harus percaya bahwa saudara menerimanya, maka engkau pasti menerimanya. Kata ginomai, Bapak Ibu saudara-saudara, artinya menerima, sudah terlaksana. Sudah terlaksana di dunia roh. Itu sebabnya saudara yang mau lihat mujizat mulai yakin, memuji Tuhan, berterima kasih. Kalau saudara sudah punya iman untuk betul-betul yakin, mungkin saudara tidak perlu berdoa lagi. Katakan, Tuhan, aku percaya aku sudah sembuh, aku percaya aku sudah diberkati, aku percaya aku berhasil, aku percaya aku diterima, aku percaya aku sukses. Karena ini Tuhan Yesus yang bilang, loh, bukan saya. Kalau saya yang bilang bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Saya waktu siap khotbah ini, Tuhan ingatkan saya, Markus 11 ayat 24. Markus 11, waktu Yesus bicara tentang iman, dan di akhir di dalam pembicaraan itu Yesus berkata begini, Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja, ya. Yesus tidak bilang minta yang begini baru pasti aku kabulkan. Yesus bilang apa saja. Sama dengan yang Yesus katakan tadi waktu kita belajar, apa saja saudara bisa isi. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Yesus bilang, percaya bahwa kamu akan menerima. Yesus bilang telah menerima. Di dalam iman, di dalam roh, engkau percaya engkau menerima, maka engkau pasti akan menerima, ya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu mari saudara-saudara mesti mulai belajar terima dengan iman, hidup dengan iman. Mungkin engkau belum lihat, tapi engkau percaya bahwa engkau satu waktu akan menerima. Mungkin belum terjadi perubahan, tapi percaya
Engkau adalah orang yang diberkati. Mungkin belum sembuh, tapi percaya engkau akan sembuh secara sempurna. Mungkin Tuhan belum pulihkan rumah tanggamu, tapi percaya Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Kenapa? Karena Dia yang bicara, bukan saya. Saya bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti menggenapi. Tapi kita harus percaya. Kita tinggal menerima. Karena itu apapun pergumulanmu malam ini, terima dengan iman mujizat Tuhan, terima dengan iman perbuatan tangan Tuhan, maka engkau akan melihat penggenapan janji Tuhan terjadi di atas kehidupanmu. Hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Hidupmu akan memuliakan Tuhan, menjadi tanda ajaib, menjadi kesaksian bagi banyak orang.